Shalom. Hari ini ada sebuah sukacita yang terjadi di tengah-tengah keluarga besar Pebuah Kitong, karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-63 Solansia toh. Kita jangan bilang-bilang. Selamat datang Pak Wakil Bupati, Pak Kejari, Pak Wakil Bupati bersama Ibu. Kita jangan bilang orang-orang jangan tertipu dengan penampilan. Ini orang bilang modelan itu HP casing masih bagus, tapi HP tua, HP lama toh. Sama ini. Hari ini ulang tahun yang menurut saya spesial, karena lahir tahun 1963 dan juga berumur 63. Sebuah anugerah Tuhan yang mungkin tidak semua orang bisa menikmatinya. Karena itu rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah menambahkan usia kami setahun lagi. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa apa yang kami alami merupakan anugerah Tuhan, sebagaimana khotbah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Benianus Ike. Jika anugerah itu ada pada diri seseorang, apapun cara yang dilakukan oleh orang lain untuk mengganggu dan menggerogotinya, anugerah tidak akan lepas daripada seseorang. Karena itu memang ketika kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, semua orang sesuai dengan profesi dan tugas masing-masing. Tentunya bagi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan itu secara baik. Bagaimana kita bisa melakukan itu secara baik untuk kepentingan masyarakat maupun masyarakat sekitar kita. Kami harus bersyukur, sekali lagi tak henti-hentinya bersyukur, karena di usia yang ke-63 ini hampir bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan saya dan Pak Kasman memimpin Kabupaten Halmahera Utara. Selamat datang Pak Kapolres, mari silakan mengambil tempat. Dalam proses perjalanan sampai usia 63 bahkan 1 tahun kepemimpinan, bahkan menuju kepada proses pemilihan itu, banyak orang yang ikut bersama-sama dengan kami. Banyak orang yang telah membantu kami, termasuk vokal grup tadi itu mulai kampanye 2015 sampai kemarin itu dong selalu ada sama-sama dengan kita orang. Makanya kita bilang setiap pipi acara dong itu tak boleh mau dilupa, karena mereka adalah teman seperjuangan kita, teman yang baik, teman yang tulus, adalah teman pada waktu susah. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Teman ketika kita susah kalau baku bawa baik-baik, itu karena ketulusan hati. Tapi kalau temannya kemudian nanti sudah jadi baru berteman, kadang-kadang ada dua, bisa tulus,
bisa juga karena kepentingan. Karena itu orang-orang yang telah berjuang bersama-sama, orang-orang yang telah mendampingi kita sama-sama ketika kita sama-sama susah, tentar boleh baku lupa teman-teman sekolah waktu SMP, teman sekolah SMA. Ini kita lihat ke teman sekolah dua orang ini, Pak Heri Hagewa dengan Pak Nongki Penganton. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya hari ini ada anugerah besar yang telah terjadi dalam diri kami dalam usia 63. Hari ini juga kami dapat anugerah dari Tuhan untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan bersama dengan Pak Dr. Kasman selaku wakil bupati. Banyak hal yang menjadi kebutuhan masyarakat yang belum bisa kita penuhi. Sebaik apapun juga yang kami lakukan, sebesar apapun usaha yang kami lakukan untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya yakin dan percaya belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu dia dinamis. Hari ini butuh ini, besok butuh ini, lusa butuh ini, dan sebagainya. Jadi dinamika kebutuhan masyarakat selalu berubah-ubah dari satu masa kepada masa yang lain, dari satu waktu kepada waktu yang lain. Dan karena itu apapun yang kita lakukan pasti belum bisa memuaskan harapan daripada masyarakat. Walaupun demikian, semua upaya kami lakukan untuk bagaimana negeri ini bisa mencapai sebuah rasa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Di mana-mana saya sampaikan, di acara-acara resmi pemerintahan, mari silakan Pak Danpom, silakan teman-teman di sebelah Pak Danpom, silakan Danpom Tebelo ini baru berapa bulan di Tebelo. Banyak orang juga mengenal, sekaligus malam ini hadir bersama-sama memberikan doa restu panjang umur Bupati Halmahera Utara. Di mana-mana saya sampaikan bahwa negeri ini bisa maju, bisa berkembang jika tercipta keadaan aman dan damai. Makanya kami dengan Forkopimda selalu berupaya, apapun kejadian, sekecil apapun kejadian yang terjadi, mari Bapak Lusi, ini Wakil Ketua DPRD Halmahera Utara dari Partai Nasdem, apapun yang kita lakukan jika keamanan dan ketertiban tidak terjadi, maka semuanya. Makanya saya dengan Forkopimda kami, Bupati dan Wakil Bupati, sekecil apapun persoalan yang terjadi di mana saja, cepat kita melakukan langkah antisipasi, turun ke lapangan untuk mengantisipasi jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat yang lain. Saya juga harus menyampaikan bahwa kondisi Maluku Utara hari ini di beberapa tempat ada berbagai gejolak yang terjadi di Maluku Utara. Halmahera Utara adalah barometer Maluku Utara, dan karena itu pemimpinnya harus bersatu dengan masyarakat, masyarakatnya juga harus bersatu. Tugas kita untuk melakukannya. Hal yang selalu saya ingatkan, kita kadang-kadang terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan daripada orang-orang tertentu yang kadang-kadang menyinggung perasaan satu dengan yang lain, yang kemudian tapi juga ada yang berisi provokasi terhadap satu dengan yang lain. Saya selalu mengatakan,
jika saudara-saudara kita semua mendengar itu atau membaca itu, maka itu adalah perbuatan pribadi personal mereka masing-masing. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tulis, bukan mewakili satu komunitas, satu kelompok, maupun mewakili salah satu umat. Itu yang harus kita pahami. Semua orang harus memahami itu secara baik, sehingga jika ketika mendengar ada isu-isu yang memprovokasi, ada tulisan-tulisan yang kemudian mengganggu, kita pun kemudian tidak menanggapi secara terburu-buru. Kita tidak kemudian menanggapi bahwa seakan-akan ini mewakili salah satu kelompok atau salah satu komunitas. Setiap informasi yang masuk kita telah kita pelajari secara tenang, untuk kemudian baru kita mengambil kesimpulan. Jika semua orang memiliki pemahaman seperti itu, jika semua orang memandang persoalan seperti itu adalah perbuatan daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya yakin dan percaya daerah ini aman dan damai. Dan ketika daerah ini aman dan damai, maka berkat Tuhan akan mengalir di negeri ini. Saya sering bilang, jika negeri ini aman dan damai, maka negeri ini akan berlimpah susu dan madu. Di tengah-tengah kondisi ekonomi, di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang mengurangi semua kebijakan pemerintah daerah, tapi hari ini Halmahera Utara mencatatkan sejarah dari pertumbuhan ekonomi minus 0,10 pada triwulan pertama 2025, kita mampu mencapai di akhir tahun 3,899%. Atau jika kita tambahkan dengan minus 10 yang kita tahu, maka ada 3,99, hampir 4% yang kita capai. Dan pertumbuhan ekonomi yang kita capai itu adalah upaya real daripada masyarakat kita sendiri, bukan karena sektor-sektor yang lain, bukan karena sektor-sektor pertambangan, bukan karena sektor industri yang lain, tetapi kita berdiri di atas komoditas kita sendiri. Makanya hari ini kita bilang, tadi dibawa di Gayelang, tanam kelapa banyak-banyak, sejam tanam kepala banyak-banyak, kepala banyak atau begitu, tanam kelapa banyak-banyak. Kelapa dan kepala kan berbeda tuh. Sekarang juga kan ada masuk nih, ada namanya balsa, orang kayu. Sehari dua nanas mau masuk lagi. Tapi semua usaha-usaha yang kita lakukan, hampir semuanya kita tidak pernah memberikan izin korporasi untuk memiliki tanah, memiliki lahan sendiri. Tapi kami memberikan izin, silakan masuk. Tapi masyarakat yang menanam di tanahnya sendiri, sehingga dari aspek kepemilikan masyarakat yang memiliki. Nah, itu yang kita sarankan. Kita semua nih harus bersatu padu. Kepada semua umat Kristen di Halmahera Utara, saya juga tak henti-hentinya berpesan. Kemarin dalam Paskah kita sampaikan, jika persatuan dan kesatuan kedamaian yang sudah terbangun, mulai dari lingkungan pelayanan, dari jemaat, dari desa, dari kecamatan, naik ke kabupaten, jika itu terbangun secara merata, maka negeri ini betul-betul aman dan damai. Di malam hari ini juga, di kesempatan hari ulang tahun saya juga berpesan kepada seluruh ASN yang beragama Nasrani yang ada di lingkungan gereja Masehi Injil di Halmahera, baik mereka yang berafiliasi dengan Sinode di Jalan Kemakmuran maupun yang berafiliasi dengan Sinode yang ada di WKO. Kita sementara menuju kepada
penyatuan Gereja Masehi Injili di Halmahera. Tahun 2026 kita melakukan sidang untuk penyamaan persepsi, dan 2027 kita akan melakukan penyatuan, sidang sinode penyatuan. Kepada semua jajaran aparat sipil negara di Halmahera Utara, Bupati Halmahera Utara secara penuh mendukung proses rekonsiliasi dan perdamaian ini. Segala cara, segala daya dan upaya akan dilakukan oleh Bupati Halmahera Utara untuk mendamaikan proses ini. Karena apa? Karena Gereja Masehi di Halmahera Utara, sinodenya ada di Tobelo, ada di Halmahera Utara. Karena itu selaku Bupati saya bertanggung jawab penuh untuk penyatuan itu. Karena itu seluruh jajaran aparat sipil negara, saudara-saudara, warga jemaat, maupun mereka yang menjadi majelis jemaat di dua sinode itu, jika bupatinya sudah bertekad bahwa proses ini jalan, tidak ada satu aparat sipil negara yang coba belok kanan dan belok kiri. Saya tidak mau dengar ada aparat sipil negara yang coba-coba memprovokasi di internal masing-masing yang kemudian mengganggu proses penyatuan gereja ini. Hal ini perlu saya tegaskan. Bapak dan Ibu pimpinan OPD yang hadir malam hari ini, yang stafnya tidak hadir bersama-sama di malam hari ini, saya sampaikan pesan saya ini kepada saudara-saudara sekalian. Pesan bersifat perintah dari Bupati untuk bagaimana kita melahirkan kembali sebuah gereja yang utuh di tengah-tengah masyarakat warga Gereja Masehi Injili di Halmahera. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami juga menyampaikan selamat merayakan Paskah 2027 bagi seluruh umat Kristen di Halmahera Utara, dan saudara-saudaraku yang baru saja merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan berkatnya kepada kita semua, sehingga kita tetap berjalan pada koridor yang sesungguhnya, dan anugerah Tuhan tidak akan mungkin diganggu, tidak mungkin dibatalkan oleh kekuatan manusia. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam.